Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bunyamin. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan lebih jauh tentang interface ya. Kebetulan ada slide ya yang saya peroleh dari dosen pengampu masa lalu ya. Nah, slide ini mungkin semacam inheritance juga ya, warisan dari senior-senior ya. Oke. Eh Yang akan dibahas adalah apa itu interface ya, kemudian deklarasi interface, implementasi interface, sama extend interface ya. Sebelum masuk ke interface, saya akan coba jelaskan eh, tentang inheritance ya. Mengulang lagi ya, kita perhatikan di sini ada class person. Class person ini terdiri dari dua atribut bertipe string ya, atribut name sama address dengan modifier aksesnya protected. Artinya kelas ini bisa di eh, eh, inheritance ya, di inherits atau di extend oleh subclass ya. Terdapat dua buah konstruktor person, yang pertama tanpa parameter ya. Yang kedua dengan parameter, yaitu name sama address masing-masing bertipe string, yang akan mengisi eh, name dan address pada saat si objek dibuat ya. Terus kemudian ada setter dan getter masing-masing untuk atributnya ya. Eh, Ketika ada subclass student contohnya di sini yang ingin mewarisi atribut dan metode yang ada pada kelas person, maka kita buat tambahan extend person ya untuk di header kelasnya gitu ya. Itu saya rasa sudah jelas ya. Hmm, Hanya mengulang saja. Nah, sekarang kita akan membahas dua buah kelas yang berbeda jauh. Yang pertama kelas car, yang kedua kelas ball ya. Kelas car ya, ini kebetulan saya sudah siapkan juga di sini. Nah, ini. Jadi kelas car ini memiliki atribut tiga ya. Yang pertama underscore colors, kemudian ini ada owner sama nomor plat. Untuk string, untuk owner dan nomor plat tipe datanya string ya. Sementara untuk ini color, ini tipe datanya ya, sebetulnya enum ya. Perhatikan di sini ini ya. Jadi enum ini dibuatnya bisa dengan seperti ini, klik kanan terus pas japa kelas dilihat di sini ada enum ya. Eh, Kita lihat jadi enum itu mirip dengan sebuah kelas ya. Hanya isinya konstanta ya. Dalam hal ini color ini black, white, and red, dan bisa kita isi sebanyak warna yang kita inginkan ya. Nah, di sini ada eh, kita lihat di sini ada konstruktor yang eh, konstruktornya tanpa parameter ya. Saat digunakan untuk membuat objek akan tercetak ini konstruktor car di layar, sama eh, variabel underscore color ini akan terisi oleh color.black ya. Nah, ini cara memanggil konstanta yang kita deklarasikan dalam bentuk enum ya. Jadi nama enumnya dot nama konstantanya ya. Di sini nama enumnya color, konstantanya dipilih black ya. Dan kemudian variabel owner sama nomor plate diisi menggunakan string kosong ya. Nah, kemudian ada setter dan getter untuk warna ya. Ini
tentu saja ini bisa kita tambahin sih ya. Setter dan getter juga bisa diisi untuk atribut yang lain ya. Di kelas satunya lagi kita punya sebuah kelas bernama car, mobil. Di sini kita lihat eh eh maaf, ball ya. Ball yang memiliki atribut 2 kebetulan punya atribut yang sama ya, underscore color dengan tipe enum color ya. Kemudian ada jenis bola tipenya string. Sini kebetulan tidak ada eh, konstruktornya ya, hanya ada setter, getter, setter dan getter saja ya. Nah, kalau kita perhatikan dua buah kelas ini eh, sangat berbeda jauh ya. Cuman ada kemiripan yaitu ternyata ada atribut warna, color, dan setter getternya ya. Itu dua hal yang sama. Nah, jadi ini kita tinjau ya. Ternyata ball dan car ini sangat berbeda. Tapi ternyata ada beberapa hal sama yang dapat mereka lakukan. Nah, kesamaannya apa? Yaitu memiliki warna yang dapat diubah ya. Lalu warna dapat diakses dan dapat diubah, terus kemudian ya ini menggunakan setter getter. Nah, namun kedua objek tersebut tidak bisa mewarisinya dari suatu superclass ya. Kalau car sama motorcycle itu bisa mengextend dari satu kelas yang bernama vehicle ya. Tetapi kalau ball dan car tentu saja tidak bisa ya. Nah, bagaimana kita memodelkan kemiripan pada objek-objek yang sama sekali berbeda itu ya. Lihat di sini ada car dan ini ball ya. Beda ya dari sisi bentuknya juga. Nah, lanjut ya slide berikutnya dari materi inheritance. Sebelumnya disimpulkan bahwa dua buah objek disebut memiliki relasi jika mereka inherit dari superclass yang sama. Pertanyaannya lagi ya, kalau untuk kelas card dan ball relasinya apa? Ya, ini sama ini relasinya apa gitu ya. Eh, jadi ada solusinya ya, kita menggunakan interface ya. Kita coba lihat ternyata dua objek juga bisa disebut berelasi jika mereka mampu melakukan hal yang sama ya. Car dan ball memiliki keterkaitan karena sama-sama bisa memiliki warna yang bisa diubah. Person dan animal memiliki keterkaitan karena sama-sama bisa berlari. Nah, itu ya. Jadi satu eh, konsep yang unik ya. Ya semacam inheritance tapi ini beda beda objek ya. Car sama ball. Kebetulan tadi ada color yang bisa yang mirip ya gitu ya. Terus kemudian person dan animal ya ini ternyata sama-sama bisa berlari contohnya gitu ya. Nah, kita bisa cari kesamaan-kesamaan yang lain ya dari objek-objek yang berbeda ya. Eh, nah, sesuatu yang digunakan untuk menjembatani kelas-kelas berbeda yang memiliki kemampuan yang mirip ini adalah disebut dengan interface ya. Nah, ini pertanyaan apakah fungsi interface hanya ini? Kita lihat ya. Objek juga dapat berelasi jika mereka implement interface yang sama. Nah, jadilah ini ya, kelas ball dan car dapat mengimplementasikan interface colorable, objek yang memiliki kemampuan untuk memiliki warna. Nah, jadinya kita buat ini nih, namanya ini colorable ya, interface yang ketikin aja begini ya, interface atau ya di sini kan bisa klik kanan, new, ya apa namanya ini nanti klik ini interface ya. Jadi nanti muncul ininya kalau dari simbolnya ada I ya. Kalau kelas C, kalau enum E, kalau interface I ya.
Kalau abstrak ada nggak? Nggak ada ya abstrak. Abstrak masih kelas ya. Nah, jadi di interface colorable ini kita bisa mendaftarkan eh, metode tanpa implementasi ya. Jadi metodenya ini yang tadi setter sama get color ya. Nah, kita lihat mana di sini. Nah, ini set color sama get color ya. Terus kemudian di bold juga set color sama get color gitu. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini jadi kita mendeklarasikan sebuah interface bernama colorable dengan dengan cara begini ya. Eh deklarasi yang lengkap ya. Ini sih sebetulnya public, abstract, void, set color ya. Public, abstract, color, get color itu lengkap. Cuman si public ini boleh tidak dicantumkan ya. Juga si abstrak juga ya tidak perlu dicantumkan. Padahal ini sebetulnya deklarasi abstrak ya, sebuah metode yang tidak diberi implementasi ya, gitu. Nah, jadi bisa ditulis begini ya. Sehingga kalau di ini belum ada fungsi pemanggilnya sih ya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada satu ini ya. Nah, akibatnya di sini kita tinggal eh ya implements tadi apa ya? Color table. Nah, gitu ya. Yang satunya lagi ini juga implements colorable. Nah, gitu. Jadi car ini, nah gitu ya. Nah ini contoh interface. Jadi dalam satu interface itu kita bisa mendeklarasikan konstanta jika ada, juga kita bisa mendeklarasikan metode. Ini contoh lain, sebuah metode abstrak ya. Sini ada 4 parameter dan ini enum juga nih ya. Satu enum yang memiliki konstanta bernilai right dan left ya. Ini semua ya. Jadi bisa kita tuliskan kalau di sini tanpa perlu modifier access karena di dalam pembuatan itu. Jadi tidak perlu dikasih tulis public, terus juga abstrak tidak perlu ya. Nah, jadi interface itu adalah satu kayak ini ya kontrak gitu ya. Ketika diimplement oleh suatu kelas, maka kelas itu harus merealisasikan semua metode yang terdapat yang dideklarasikan oleh interface gitu ya. Sini kita lihat mirip dengan kelas abstrak ya. Berbagi tanggung jawab atau behavior atau metode, tapi tidak berbagi kode program kayak gitu ya. Seperti yang sudah kita pelajari dalam abstrak itu ada metode non abstrak sama metode abstrak ya. Jadi
bagian non metode abstraknya itu hampir sama dengan ini ya, dengan interface. Nah, biasanya tidak ada konstruktor. Oh, bukan biasanya, tidak ada konstruktor dalam interface ya. Hmm, biasanya tidak ada atribut instan variable biasanya ya. Untuk penamaan interface itu biasanya kata sifat ya. Sini ada biasa bisa dikasih belakangnya .able atau .ip ya. Colorable sama rotatable gitu ya. Atau karena dia eh, mengumpulkan role yang harus realisasikan oleh kelas yang mengimplementasinya, bisa saja belakangnya pakai ER ya, maksudnya container, mover, teacher gitu ya, sebagainya. Juga bisa sebetulnya menggunakan kata benda ya, noun. Cuman di sini tidak disebutkan. Nah, ini contohnya tadi ya, jadi si car itu tadi mengimplement colorable ya. Nah, ini ya jadinya. Tadi sudah saya tunjukkan, si car jadi gini, implement colorable, si ball juga implement colorable ya. Ini ada pertanyaan, apa dong bedanya kalau tidak implement colorable? Nah, ini contoh ya. Ternyata ini ada import Java awt color ya. Jadi ini tidak perlu begini nih sebetulnya ya. Coba kita lihat kalau ah, tapi ini juga benar kok ya. Oke. Lanjut ya slide ini. Mengimplementasikan suatu interface ya. Ini alasannya tadi ya. Ini. Apa dong bedanya kalau tidak implement colorable? Nah, ini mengimplementasikan suatu interface memperkenankan sebuah kelas menjadi lebih formal mengenai perilakunya, perilaku yang dijanjikan untuk dilengkapi, disediakan. Maksudnya apa ya? Interface membentuk suatu kontrak antara kelas dengan dunia luar. Dan di kontrak ini dipaksa untuk dibangun waktu dibangun oleh compiler ya, oleh compiler. Kontrak ini apa ya, enforce pada saat waktu building ya oleh compiler. Ya, oke. Jadi yang ketiga, kalau kelas mau mengimplementasikan suatu interface, ini ada kewajiban seluruh metode yang didefinisikan oleh interface harus ada dalam source code before the class will successfully compile ya. Nah, kelas hanya bisa extend sebuah kelas lainnya. Ini solusi dari Java ya yang tidak bisa multiple inheritance. Jadi kita ketika membuat kelas di Java itu, ketika membutuhkan beberapa superclass lah dalam tanda petik, maka kita bisa memanfaatkan implement ya. Karena implement itu bisa lebih dari satu interface. Jadi kita tulis aja nanti implement colorable misalkan terus koma sizeable gitu ya.
Nah ini ya, jadi kelas hanya dapat ekstensi sebuah superclass dan implement banyak interface. Di contoh berikutnya ini kita lihat ada hmm, dikeluarkan dulu ya. Contohnya ini di nomor 2 kita ada eh, nah ini sebuah interface bernama lover, semua interface bernama fighter ya. Kemudian kita punya sebuah kelas yang bernama Cyclops. Ini yang mengimplement lover dan fighter ya dengan pakai koma aja. Dan karena di lover sama di fighter ini terdapat dua buah abstrak ya. Ini void love sama eh, void fight ya. Ini bisa dibuang publiknya ya. Nih, jadi ini di apa ya namanya diimplementasikan di sini. Kenapa ya harus? Hmm, katanya harus dibikin publik dia. Hmm. Tapi di sananya tanpa ini juga nggak apa-apa ya di interface-nya. Tapi di sini harus ada publik biar eh, bisa diakses dari luar ya. Nah ini ya. Oh, kebetulan ini dari sini ya. Kalau saya coba ya saya keluarkan. Saya buat publish main di luar. Nih, saya keluarkan kalau ininya saya buat ini. Hmm, Pengen dipanggil ya lava itu. Jadi ini tadi katanya eh gitu ya. Biar lebih ini ya. Coba saya. Oke, suka tiba-tiba muncul ya. Ini dibalikin lagi. Nah gitu ya. Ya mungkin kalau di kelas yang biasa itu bikin public aja ya. Oke, ini kalau di run hasilnya tentu saja ini ya. Love someone else, fight someone else ya. Em, Diulang lagi ya. Jadi ternyata si interface itu juga bisa mengextend interface yang lain ya. Jadi hmm, antara dua buah ada beberapa interface yang bisa di extend gitu ya. Jadi interface itu tidak mengimplement ke interface ya, tapi bisa mengextend gitu ya. Hmm. Pakai aja keyword extend ya. Nah ini multiple interface extending ini berguna untuk objek yang memiliki, aduh ini kenapa ya, suka bolak-balik.
suka memiliki apa nih katanya, memiliki hal yang sama namun, eee, memiliki perilaku yang sangat jauh gitu ya. Contohnya di, komponen GUI, contohnya ada pas push button sama text box sama menu ya. Mereka sama, they all look, behave, and react very differently. Jadi kelihatannya, perilakunya, tampilannya, perilakunya, dan, reaksinya sangat berbeda. Namun, eee, mereka semua memiliki kapabilitas, eee, un untuk ditempatkan pada screen ya, dan memberikan ukuran yang tertentu. Sehingga interface komponen diciptakan yang, apa ya, yang extend baik locatable and sizeable ya. Dan ingat objek, eee, inherits seluruh kapabilitas dari superclass-nya ya. Kayaknya ini nanti bisa dibaca. Lalu apa sih kaitan antara inheritance dengan interface? Nah, ini ada contoh ya. Mungkin, kita punya interface bernama doit ya, isinya do something, kemudian do something else kayak gitu ya. Terus kemudian ada kebutuhan untuk menambahkan satu metode lagi, did it work gitu ya. Nah, perhatikan di sini judulnya do it ya. Kalau untuk do something dan do something else ini cocok ya. Tapi kalau ini kan tipenya juga boolean ya, ini did it work ya. Yang kayak gini ini, tidak pas ya. Oleh karena itu, bikinlah interface baru bernama doit plus misalkan ya, lalu mengextend kepada doit ya. Jadi si boolean, si apa namanya, interface, apa, si metode baru yang ini tuh dibikin interface aja begitu ya, yang mengextend kepada interface sebelumnya. Jadi, ini namanya apa ya, contoh multiple interface, eee, extend ya. Ini contoh ada interface colorable, ini decorable ya. Nah, terus kemudian ini ada artistic, extend, colorable, sama decorable ya. Itu konsep multiple inheritance. Eh, Lanjut ke slide ini, perbedaan antara interface dan kelas. Nah, ini kelas ini, membuat, representasi objek ya dengan, eee, properti dan kapabilitas tertentu ya. Nah, sementara kalau interface itu, membuat representasi suatu role ya. Jadi mendefinisikan himpunan, responsibilitas ya. Jadi kalau yang ini, sudah ada implementasinya, kalau yang ini belum. Terus juga mengelompokkan, eee, properti sama kapabilitas yang umum kepada objek yang mirip ya. Kayak tadi, kalau misalkan, eee, hewan ya, itu pasti ada, kucing, anjing gitu ya. Eee, Sementara, di interface itu mengelompokkan kapabilitas, atau properti yang tidak tidak perlu mirip ya, gitu ya. Kemudian metode yang dideklarasikan ya, eee, mendeklarasikan metode dan mendefinisikan, eee, satu atau banyak ya. Tapi kalau di sini mendeklarasikan saja ya, tapi tidak mendefinisikan metodenya. Alias di sini, kalau di kelas itu ada implementasi, kalau di interface tidak ada.
Kemudian kelas dapat mengekstend hanya satu superclass, sementara di interface itu dapat mengimplement multiple interface atau mengextend multiple interface ya. Ini contoh mendeklarasikan konstanta dalam interface ya. Ini int1 sama dengan 1, int1 sama dengan 2, int3 sama dengan 3. Ini caranya. Nah, terus kemudian ada satu ini, konstanta itu bersifat public, static, and final. Jadi tidak perlu mendeklarasikan kayak gitu ya, public, static, final, int gitu ya, tidak perlu tulis begini saja langsung dia sudah bersifat public, static, dan final. Nah, ini sedikit satu contoh mengenai kelas statik. Coba kita lihat di 3 atau di mana? Di 4. Nah, ini. Nah, ini contoh ini apa, contoh apa ya? Nah, jadi kalau dideklarasikan statik ya, ini kelas ini tidak atau apa atribut sama metodenya itu langsung bisa memanggil nama kelasnya ya. Ini contoh nama kelasnya static demo. Terus kemudian ada 3 variabel, ini statik. Kemudian ini ada metode statik ya. Nah, ini contohnya. Bisa lihat di sini juga ya. X, Y sama hasil. Nah, ini hasil itu adalah X tambah Y dan hasil. Sehingga kita tidak perlu membuat kelas dulu ya. Cukup aja nama apa nama kelasnya dot X ya. Ini nama variabelnya kan ini. Static demo dot Y. Langsung diisi nilainya, lalu ini contohnya memanggil metode jumlah ya. Untuk diagram kelasnya ini tidak jelas sih ya. Untuk diagramnya kalau inheritance kan satu garis yang di ujungnya ada segitiga gitu ya, kayak tanda panah tapi segitiga. Kalau abstrak juga sama, kalau interface eh, garisnya putus-putus ya. Nah, ini ada satu penjelasan yang cukup menarik ya di bagian 5 berarti ya. Nah, ini tapi terus terang agak susah untuk dipahami sih sebetulnya ya. Jadi ini ngebahas array of object, kemudian interface sebagai suatu tipe dan typecasting. Jadi ada satu kelas bernama goods ya, barang ya ini. Ada atributnya 2, description sama price, dan ada sebuah metode display. Ada 3 kelas yang extend ya good ini, yaitu food dengan atribut calories, kemudian toy dengan atribut minimum age, dan book dengan atribut author. Ya. Jelas ya di sini karena kelas yang di extendnya good ya barang. Di sini kita lihat apa ya? Beda-beda ya gitu. Barangnya beda-beda. Mungkin ini barang jualan ya, barang jualan. Nah, dari 3 barang contoh ini, 3 kelas ini ya, yang food, toy, sama book, ternyata kedua yang toy sama book itu adalah benda yang bisa diambil pajaknya. Ada sebuah konstanta tax rate diisi dengan 0,06 dan juga ada metode abstract calculate tax ya.
Ini contohnya di sini kelihatan mana nih? Ini gambarnya jadi putus-putus gitu ya. Nah, ini tadi judulnya yang pertama array of object ya. Jadi kita bisa membuat satu array yang bernama inventory dan tipenya itu adalah goods ya, barang ya. Nah, coba kita lihat ya. Jadi di sini tuh mana yang 5 goods dulu ini. Nah, ini sudah diimplementasikan oleh saya. Jadi goods ini ada 2 ya. Terus ini ada apa ya? Konstruktor ya. Terus kemudian ada display, ada metode display ya. Jadi ini ada implementasinya. Terus kemudian yang put juga. Nah, ini put ya sudah saya extend ke good. Kemudian toy sudah extend ke good, bahkan sudah mengimplement taxable ya. Nah, terus kemudian satu lagi book ya. Book sudah extend goods dan mengimplement ke taxable. Sementara taxable kita lihat interface-nya begini aja ya, tax rate sama calculate tax ya. Nah, kita lihat ya di put karena dia tidak mengimplement taxable, kita tidak melihat suatu metode calculate tax ya. Tapi ketika di toy maka dia ada ya. Nah, ini rumusnya. Perhatikan ya, super dot price ya, ini tuh merujuk kepada eh, variabel price di goods ya. Sementara yang ini nih, super ini tuh merujuk kepada konstruktor di good ya. Ya gitu. Nah, ini contoh implementasi di main ya. Nah, ini yang pertama ini. Hmm. Jadi kita tadi mendeklarasikan kelas inventory, kelas good tapi berupa array. Contohnya di sini objeknya cuma 10 aja sih. Oh, dan ini kita bisa buat begini ya. Untuk indeks ke 0 dari inventory ini kita bisa ciptakan sebuah kelas, sebuah objek yang bertipe barang good ya. Jadi bisa kumpulan barang ya. Ini deskripsinya ini 1,4 itu apa tadi? Price ya. Kalau food ini deskripsi, ini mungkin price, ini apa ya? Coba kita lihat. Food kalori ya. Ini kalorinya. Untuk buku ini deskripsi, ini harga, ini penulis ya, author. Untuk toy ini deskripsi, ini harga, ini minimum age ya. Nah, jadi kalau kita run kita lihat hasilnya kayak gimana. Tuh ya. Deskripsi dan ini harganya. Oke. Nah, sekarang kita mungkin tertarik untuk menghitung pajaknya ya. Nah, ini sih kan ini ya. Nah, bagaimana kalau menghitung pajaknya? Nah, contohnya kita membuat, perhatikan kita membuat sebuah, bukan sebuah, tutup dulu ya. Jadi ada, ini sesuatu yang menarik, ada taxable ya, taxable tuh ini. Jadi ini akan membuat satu objek ya bernama item 1, item 2. Nah, perhatikan tapi ini si taxable itu kan sebetulnya interface ya. Dan ini ke arah book ya, ke arah sini ininya. Referensinya ya.
Saya ulangi ya, jadi si item satu ini satu objek yang diciptakan dengan tipe textable gitu ya. Tapi kemudian disuruh nunjuk kepada book ya begitu. Kemudian juga ini item 2 tipenya dia interface textable, tapi disuruh menunjuk ke referensi toy ya. Ini boleh tuh ya. Jadi coba kita lihat ya. Hmm. Ini jadi bisa memanggil item.calculate ya. Kita klik. Nah itu dia ya. Tapi katanya apakah item 1.display bisa dipanggil? Itu dia ya. Jadi item 1 dot. Nah, ternyata tidak bisa dipanggil ya. Tidak bisa dipanggil. Solusinya gimana? Ada yang disebut dengan typecasting ya. Dulu waktu mata kuliah tingkat 1 kita sudah belajar typecasting ya. Typecasting itu eh, casting itu kan perannya. Jadi eh, typecasting type seperti tipe, casting peran. Jadi ini sebetulnya mengubah peran ya dari suatu tipe gitu ya. Dalam Java itu nanti dikenal ya itu typecasting biasa ya, ke arah tipe primitif, tapi juga ada yang disebut dengan typecasting objek ya atau object casting ya. Ini contohnya ya ini ya. Ini satu materi yang harus dikupas lebih detail ya. Contohnya ini. Jadi item satu ini itu sebenarnya tidak bisa eh, memanggil fungsi yang ada di eh, semuanya yang ada di book ya. Tadi book itu kan mengextend goods ya. Jadi harusnya di mana sih goods? Ada si goods itu ada display gitu loh ya. Si book ini tidak bisa item satu karena dia sebetulnya ini taxable gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini ternyata dia harus ini kayak gini nih. Ini namanya object casting ya. Jadi si item satu itu sekarang itu harus dijadikan objek book, kemudian bisa baru eh, manggil display yang merupakan metode yang diturunkan dari goods ya, yang ada di class book ya. Gitu ya. Contoh lain, ini kalau kita punya ini nih, punya satu buku, satu objek book dari kelas book ya. Terus kemudian kita punya objek teks ya dari buku ini. Nah, terus kemudian si book ini disuruh nunjuk ke teks ya. Nah, perhatikan ya, jadi book menunjuk ke teks ya. Padahal teks itu ada di atas ya. Ini nggak bisa ya. Jadi sementara si book ini apa ya? Kayak subclass ya, sementara teks itu adalah superclass ya. Nah, ini nggak bisa kita tulis book sama dengan teks ya. Ini namanya istilahnya eh, ada upcasting sama downcasting ya. Jadi ini si teks ini eh, jabatannya lebih tinggi daripada si book ya. Jadi ini harus dibikin gini nih, dalam kurung book stack. Jadi stack diturunkan jabatannya di downcasting. Nah, baru bisa manggil display gitu ya.
Terus pertanyaan berikutnya, kalau kita punya benda toy, si toy ini ceritanya tipenya goods ya. Berarti biarpun namanya toy, dia sebetulnya objek dari goods. Goods ya. Nah, terus kemudian di sini eh, ada objek textable yang ke arah toy gitu ya. Referensinya ke toy. Kayak gini. Jadi ini good tipenya, ini text. Ini cukup rumit nih. Bagaimana caranya diubah si teks ini ke dalam toy. Jadi gini. Nah, ini. Nah, ini bolak-balik terus gini ya. Jadi solusinya ini. Tuh ya. Nah, ini downcasting sama upcasting nanti bisa dipelajari khusus ya nanti di polymorphism. Nah, ini contoh lain. Jadi yang ini solusinya ini. Sorry. Good toy. Ya, silakan dipelajari saja ya. Nah, kesimpulannya di sini hmm, interface itu mengelompokkan kapabilitas umum ya dari objek-objek yang tidak berelasi ya gitu. Uh, Dia tuh relasinya itu adalah ini berlaku sebagai gitu. Nah, ini contohnya misalkan objek bernama CS15 mobile dan bouncing ball, keduanya bertingkah berlaku colorable ya. Meskipun keduanya tidak mirip. Kemudian interface mendefinisikan kewajiban kontrak ya, memaksa implementernya untuk mematuhi kontrak ya. Interface itu juga implementasi dari multiple inheritance gitu ya. Di dalam Java API terdapat beberapa interface yang sudah bisa dipakai, comparable, serializable, runable gitu ya. GUI, X event listener interface, swing constant ini bisa dipakai ya. Nah, ini pertanyaan, apakah deklarasi interface berikut ini benar? Ini salah, karena ada implementasinya ini ya. Kemudian apakah deklarasi interface itu berikut ini benar? Nah, ini nggak ada ininya. Pas salah ya, nggak ada nggak ada abstraknya, harus ada ya. Terus dicoba sih. Kalau nggak, coba aja nih. Mana tadi interface tuh. Nah, taxable kita hapus ini. Tidak error sih, ya. Jadi benar kayaknya ini, ya. Tidak ada implementasinya. Buat implementasi. Nah, ini tadi sudah diimplementasikan ya, ini ya. Contohnya. Nah, baik itu saja dulu penjelasan tambahan mengenai interface ya. Satu hal yang cukup menarik saya rasa karena ini jenis inheritance untuk eh, objek-objek yang tidak ada kemiripan dari sisi apa ya, sisi bentuk ya, tetapi ada sifat tertentu, kapabilitas tertentu yang mirip ya, sehingga bisa direlasikan gitu. Baik, itu saja penjelasan tentang interface tambahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.